Ya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada kita punya itu apa? Polisi. Memangnya polisi lagi baik-baik sekarang? Siapa yang bilang polisi baik-baik sekarang? Mulai dari kasus Sambo, kasus Minahasa, ini belum selesai, kasus Bodong belum selesai, muncul yang kemarin. Itu kalau dilihat dari ilmu Gunung Es. Ini suara Jenderal Hendro Priyono, mantan intelijen. Oke. Itu hanya sepertiga di permukaan, 2/3 pasti nggak benernya. Inilah yang saya bilang, tidak baik-baik saja negeri ini. Sudah seperti itu, apa yang dilakukan DPR? Orang yang merancang bunuh orang dengan dirancang lalu berbohong. Polisi tembak polisi di rumah polisi yang masih CCTV. Tapi apa yang di DPR? Dipuja-puji, bukan dikoreksi, bukan dimarahi. Kenapa kamu malah dipuja-puji? Ini apakah sedang baik-baik negeri ini? Kalau penegakan hukum sudah tidak benar, itu baru polisi. Kita lihat hakim, 9 hakim. Coba apa yang kemarin? Sistem hukum kita sudah hancur. Ketika hukum sudah hancur, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum rimba. Kalau hukum rimba, siapa yang di depan? TNI pasti itu akan mengendalikan negeri ini kalau hukum rimba ini terlaksana. Ini mari kita lihat di Papua. Berapa TNI mati di Papua karena linglung? Kenapa linglung? Dia berada di sana, tapi dia masih mikir undang-undangnya. Aduh, undang-undang bilang kita harus tunduk turun berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Orang yang harus mengambil keputusan tidak mengambil keputusan sampai hari ini. Katanya di sana KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kriminal kok tiap hari bisa bunuh TNI? Apa kriminal? Nah, dia bilang kami ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu sudah pengakuan lah. Kalau sudah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, maka mereka itu sudah masuk pemberontak. Kalau pemberontak, maka satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa yang masih juga menolak RUU ini, tolong dengarkan baik-baik nih, dari mantan Ketua BIN. Operasi militer harus dibawa perintah oleh DPR dan Menko Polhukam. Sampai detik ini tidak ada perintah itu, tapi tentara disuruh ke sana. Dia disuruh apa? Bunuh diri. Suruh membantu polisi untuk menegakkan hukum. Tentara memang didesain untuk penegakkan hukum. Tentara didesain itu untuk operasi militer, bukan untuk penegakan hukum. Inilah yang saya bilang, negeri kita sekarang tidak baik-baik saja. Orang yang harus mengambil keputusan tidak tahu bahwa dia harus ambil keputusan. Tentara ditaruh di sana. Sudah ditaruh di sana, ya coba, baru tulisan saja sudah rame. Apalagi nanti dia bertindak. Ini yang bicara juga Anda pakai pikiran itu, coba. Coba dia suruh taruh di Papua. Jadi dia orangnya saya kira yakinlah Pak, beliau nggak akan mungkin asalnya memberikan contoh yang ini. Saya yakin beliau ingin membangun bangsa ini. Bapak apa? Dia Ini seniornya Presiden Prabowo Subianto, senior di TNI beliau. secara keturunan Pak, keturunan pahlawan Pak. Saya waktu berkunjung ke berkunjung ke Tangerang Pak, 2 pamannya Pak dimakamkan di Taman Pahlawan Pak. Ya. Artinya itu keluarga pahlawan, bukan keluarga hanya pintar ngomong aja. Ya. Dia buktikan bahwa leluhur dia memang ingin memimpin bangsa ini. Neneknya Pak pendiri BNI. Ya. Apa yang kita ragukan masalah kemampuan dia Pak? Itu satu bobot bibitnya sangat memungkinkan untuk juga. Saya sangat yakin Pak. Saya kira nggak ada orang yang lebih yakin daripada saya Pak, nggak ada. Karena